Recording in progress. Oke, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah kalkulus multivariabel, subbahasan materi tentang barisan dan deret. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis deret yang selanjutnya, yaitu deret pangkat. Nah, jadi deret pangkat ini sebenarnya sebelum kita masuk ke deret pangkat, kita akan bahas dulu deret fungsi, yaitu jadi deret pangkat itu sebenarnya adalah suku-sukunya merupakan, suku-suku dari deret itu merupakan fungsi, gitu. Jadi penjumlahan fungsi-fungsi. Contohnya di sini. Ini bentuk umum deret fungsi adalah sigma UNX. Jadi dia tadi seperti yang saya katakan bahwa suku-sukunya memuat fungsi, makanya UNX. Jadi U1X, U2X, U3X. Gitu. Contohnya misalkan kita punya deret sin nx per n. Maka kalau kita jabarkan n-nya untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, kita dapat sin x per 1, sin 2x per 2, plus sin 3x per 3, dan seterusnya. Nah, jika kita substitusikan x-nya v per 2, maka nantinya kita akan memperoleh deret bilangan. Nah, jadi intinya deret pangkat adalah suku-sukunya nanti adalah sebuah fungsi, gitu. Jadi berupa fungsi. Tentunya deret pangkat ini belum pernah dibahas sebelumnya ketika, saya kurang tahu, sepertinya belum dibahas ketika di sekolah, di bangku sekolah. Jadi silakan disimak baik-baik. Materinya tidak banyak, tapi tetap menggunakan uji-uji kekonvergenan sebelumnya, tetapi kalian perlu memperhatikannya dengan baik-baik. Bisa diulang kembali kalau ada yang kurang paham atau didiskusikan. Karena balik lagi tadi seperti yang saya katakan di awal, disclaimer di awal, bahwa deret pangkat sepertinya belum pernah dibahas ketika di bangku sekolah, gitu ya. Nah, jadi bentuk umum deret pangkat itu, karena dia setiap suku-sukunya merupakan fungsi, makanya bentuknya seperti ini. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n. Nah, yang membedakan adalah posisi x pangkat n-nya di sini. Jadi kalau tadi fungsinya, deret fungsi dia UNX. Nah, kalau deret pangkat, maka UNX-nya adalah fungsi pangkat gitu ya, x pangkat n di sini. Jadi kalau kita jabarkan, maka kita punya A0x pangkat 0, berarti A0 dikali 1, A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2, dan seterusnya. Dengan AN-nya elemen bilangan real untuk setiap n bilangan asli. Nah, deret pangkat ini muncul ketika menghampiri sebuah fungsi dengan menggunakan informasi tentang nilai fungsi dan turunan-turunannya di 0. Jadi turunan-turunan setiap sukunya ya, di 0. Nah, sebagai contoh, misalkan kita sudah pernah tahu bahwa kalau kita punya deret seperti ini, deret 1 ditambah x kuadrat ditambah x maksudnya ya. 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3, maka bentuk umum dari deret ini adalah 1 per 1 min x gitu ya. Nah, jadi fungsinya adalah 1 per 1 min x. Nah, ini juga merupakan deret pangkat ya. Deret geometri itu deret pangkat juga. Nah, pertanyaan yang sering muncul, ini sebagai salah satu contoh sederhana saja. Pertanyaan yang sering muncul adalah, untuk nilai X manakah yang menyebabkan deret tersebut konvergen? Jadi balik lagi, ketika berbicara deret dan barisan, pasti tentunya kita akan mencari kekonvergenannya. Selanjutnya juga pasti akan mungkin muncul pertanyaan, konvergen ke nilai manakah deret tersebut atau barisan tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita dapat menentukan fungsi yang merupakan jumlah deret tersebut? Jadi kalau deret yang tadi yang dituliskan sebelumnya, kita bisa menemukan fungsinya ya, 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya, maka ini sama saja dengan bentuk 1 per 1 min x untuk dia konvergen kalau mutlak x-nya kurang dari 1.
Seperti itu. Contoh. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh ini, jika A tidak sama dengan 0, maka deret pangkat AX pangkat N sama dengan A plus AX kuadrat dan seterusnya merupakan deret geometri dengan suku pertama A dan rasio X. Maka deret tersebut konvergen ke SX sama dengan A per 1 min X untuk mutlak X-nya kecil dari 1. Ini contoh deret geometri ya. Kalau di sebelumnya tadi contohnya A sama dengan 1, ini bentuk umumnya. Jadi A ditambah AX ditambah AX kuadrat. Nah, deret ini konvergen ke A per 1 min X untuk mutlak X kecil dari 1. Jadi kalau deret geometri, kita bisa katakan kita beruntung. Kita beruntung karena kita bisa cek ke konvergenannya, kemudian kita bisa cek dia konvergen kemana. Karena tidak semua deret dengan mudah kita temukan kekonvergenan deretnya ke suatu nilai apa gitu. Terkadang kita bisa menentukan konvergenannya, apakah dia konvergen atau divergen, tapi untuk menentukan konvergen ke titik mana atau ke selang mana, itu yang menjadi tantangannya. Nah, ketika deret geometri, kita bisa dengan mudah, dan sudah dipelajari juga sebelumnya, bahwa deret geometri itu konvergen ke SX sama dengan A per 1 min X untuk mutlak X-nya kecil dari 1. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua, tentukan untuk X mana saja deret berikut konvergen. Misalkan deretnya adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per N. Kalau kita jabarkan, maka kita punya X ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Nah, dengan uji rasio mutlak yang sudah kita pelajari, silahkan kalian cek di video sebelumnya, maka rasionya, rho-nya sama dengan limit N menuju tak hingga AN plus 1 ya, dibagi AN. Jadi mutlak XN plus 1 per N plus 1 dibagi X pangkat N per N. Maka kita punya limit N menuju tak hingga mutlak NX per N plus 1. Nah, limit N menuju tak hingga dari mutlak NX per N plus 1 adalah mutlak X gitu ya. Perhatikan bahwa ini yang menuju tak hingga adalah N-nya, suku N-nya. Jadi, suku N yang menuju tak hingga ya, maka nilai dari limit N menuju tak hingga mutlak NX per N plus 1 sama dengan mutlak X. Nah, berdasarkan uji rasio mutlak juga bahwa kita ketahui deretnya konvergen hanya untuk mutlak X kecil dari 1. Divergen ketika mutlak X besar dari 1, dan mutlak X sama dengan 1 tidak memberikan kesimpulan apapun. Nah, berarti artinya uji rasio gagal mengeceknya ya. Untuk kita perlu tahu nih, untuk mutlak X sama dengan 1, apakah dia konvergen atau divergen. Kita sudah punya mutlak X kecil dari 1, divergen. Mutlak X kecil dari 1, maaf, konvergen. Mutlak X besar dari 1, divergen. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mutlak X sama dengan 1, artinya untuk X sama dengan 1 dan min 1, X sama dengan min 1. Nah, ini yang perlu kita uji, perlu diketahui. Bagaimana kekonvergenannya? Apakah dia konvergen? Apakah kedua nilai itu dia konvergen atau dia divergen? Nah, cara mudahnya adalah tinggal kita substitusikan saja dia ke sini. X sama dengan 1. Kalau kita punya X sama dengan 1, ini saya tulis di sini saja ya. Kalau kita punya X sama dengan 1, maka akibatnya kita punya deret 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 dan seterusnya. Kita punya deret ini ya, N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/N. Akibatnya ini namanya deret harmonik ya. Nah, kita sudah pelajari juga kalau deret harmonik itu divergens. Berarti untuk X sama dengan 1 dia divergen. Selanjutnya kita cek untuk X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan min 1, maka kita punya nanti min 1 ditambah setengah, min 1/3 ditambah 1/4, dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari deret ganti tanda ya. Min 1 pangkat N dari 1/4.
N. Untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, deret ganti tanda kita sudah ketahui bahwa deret ganti tandanya konvergen. Deret ganti tanda itu konvergen bersyarat. Ya, ingat lagi konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Nah, sehingga kita bisa dapat kesimpulan, oh ternyata untuk X sama dengan 1 dia divergen, untuk X sama dengan min 1 dia konvergen. Kalau kita buat dalam garis bilangan, misalkan kita punya garis bilangan, di sini min 1, di sini 1, maka untuk kecil dari 1 dia konvergen. Berarti di sini dia konvergen ya. Dia konvergen nih, kecil dari 1. Kemudian besar dari 1 dia divergen. Berarti di sini dia divergen. Untuk X sama dengan 1, X sama dengan 1 dia divergen. Kalau kita buat kurung buka. Kemudian untuk X sama dengan min 1 dia konvergen. Akibatnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa deret ini konvergen ke selang min 1 sampai 1. Min 1 tutup kurung siku min 1, interval tutup min 1 sampai interval buka 1. Jadi dia hanya konvergen di bagian sini saja. Selebihnya berarti dia divergen. Jadi cara mengeceknya seperti itu. Kemudian satu lagi contoh. Contoh selanjutnya misalkan kita punya deret, yaitu kita punya deret, saya tuliskan dulu, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. Nah, kita ingin menentukan di selang mana deret tersebut konvergen. Maka dengan uji rasio mutlak juga, uji rasio mutlak, misalnya saya singkat saja ya, URM, maka kita bisa temukan rasionya, yaitu limit N menuju tak hingga mutlak X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial dibagi dengan X pangkat N per N faktorial. Maka ini kita dapatkan limit N menuju tak hingga mutlak, ya, mutlak X per N plus 1. Coba ya, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya, kenapa dari baris pertama ke baris kedua. Sehingga kita dapatkan nanti limit N menuju tak hingga dari mutlak X per N plus 1 adalah nilainya adalah, ingat yang menuju tak hingga N-nya. Maka limitnya adalah 0 untuk setiap X elemen bilangan real. Jadi mau X-nya 1000 kah 1 triliun kah, maka limit N menuju tak hingga untuk mutlak X per N plus 1 adalah 0. Artinya apa kalau dia 0? Artinya kan rasionya kurang dari 1. Rasio kurang dari 1, maka dia konvergen. Konvergen kemana? Berarti konvergen ke semua bilangan real. Artinya dia konvergen ke min tak hingga sampai tak hingga. Gitu ya. Untuk setiap X elemen bilangan real. Jadi ternyata ada suatu deret yang dia konvergen ke semua bilangan di bilangan real. Jadi dari min tak hingga sampai tak hingga. Deret apa? Deret X pangkat N per N faktorial. Silakan kalian visualisasikan kalau kalian mau ngecek benar nggak secara ilustrasi dia deretnya konvergen ke semua bilangan real. Nah, untuk pembahasan deret pangkat hanya satu video ini saja, silahkan dipelajari. Silahkan kalau mau mencari contoh-contoh lain agar lebih memahami, agar lebih bisa menjiwai cara menguji kekonvergenan deret pangkat. Jadi balik lagi, uji rasio mutlak hanyalah salah satu cara untuk menguji kekonvergenannya. Jadi untuk beberapa contoh soal, uji rasio mutlak mudah untuk menangani deret tersebut gitu. Jadi tidak harus, artinya dengan kata lain saya mengatakan bahwa tidak harus
menggunakan uji rasio mutlak. Nah, untuk video deret pangkat sampai sini dulu, silahkan dipelajari. Terima kasih.